Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sekalipun muncul ide atau pendapat untuk tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, hanya muncul satu kali, dan itu pun dimaksudkan untuk sementara. Ketiga, meskipun berulang-ulang mengusulkan sistem pemilihan umum, perubahan sistem pemilihan umum, terutama usul menggunakan sistem distrik dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya bersepakat bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif inkasu pemilihan anggota DPR, DPRD tidak dinyatakan atau diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selain menggunakan original intent, memahami pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis. Dalam hal ini, norma pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dimaknai secara tunggal tanpa menghubungkan dengan tanpa menghubungkan dengan norma-norma lain dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya, untuk memaknai pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sikap Mahkamah mengaitkan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 harus didekati secara sistematis, karena dalam pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip kedaulatan rakyat hampir selalu menjadi satu kesatuan pembahasan dengan pemilihan umum. Artinya, bila memaknai pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan sistem pemilihan umum menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya, sehingga keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR, DPRD. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan original intent dan penafsiran sistematis terhadap pasal 22E ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena secara konseptual dan praktek, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang dan tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain yaitu: 1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum. 2. Kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku, terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga, kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahap penyelenggaraan pemilihan umum dimulai.